Hey, who's that? Shut up. Kali ini, Ringkas Film akan membahas alur cerita sebuah film tentang diskriminasi ras, gerakan klan ekstremis, Triple K atau Ku Klux Klan, dan sebuah perjuangan demi keadilan lebih dari sekedar benar atau salah. Seorang pengacara kulit putih membela pelaku penembakan yang berkulit hitam. Film yang berjudul A Time to Kill berdurasi 2 jam 25 menit, disutradarai oleh Joel Schumacher, diadaptasi dari novel John Grisham. Di Canton, sebuah kota di Mississippi, pada masa itu, diskriminasi warna kulit masih sangat kental di sana. Kulit hitam menjadi warga minoritas, dengan total populasi hanya 25-30%. Suatu hari, ada dua pemuda kulit putih yang sedang mabuk mencari onar di pemukiman warga kulit hitam. Dua berandalan itu bernama Billy Ray Cobb dan James Willard. Mereka menganggap kulit hitam seperti binatang. Mereka melempar botol-botol minuman dan menjarah sebuah toko. Di perjalanan, mereka bertemu Tonya, seorang gadis yang berusia 10 tahun, yang sedang disuruh ibunya berbelanja. Tonya berjalan sendirian, membawa belanjaan, menuju pulang ke rumah. Melihat Tonya berjalan sendirian, membuat dua berandalan itu terpancing. Awalnya, mereka melempar kaleng bir, membuat belanjaan Tonya terjatuh. Setelah itu, mereka berdua mengikat tubuh Tonya, lalu bergiliran memperkosanya. Kemudian, menggantung tubuh kecilnya di pohon dan memukulinya berulang kali, membuat Tonya sekarat dan rahimnya rusak. Dua pemuda itu benar-benar tidak manusiawi. Tonya kemudian ditemukan oleh ibu dan saudaranya. Mendengar kabar soal anaknya, Carly, ayah Tonya, segera pulang, diperankan oleh Samuel Jackson. Dia melihat sekujur tubuh anaknya penuh luka. Tonya segera dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Sheriff Walsh, diperankan oleh Charles Dutton, segera menangkap dua pelaku di sebuah bar. Awalnya mereka mengelak dan memandang rendah Sheriff Walsh yang berkulit hitam. Namun Sheriff menunjukkan bukti sepatu Tonya ditemukan di mobil mereka. Dia segera meringkus dua pemuda itu. Di tempat lain, seorang pengacara muda bernama Jake, diperankan oleh Matthew McConaughey, sedang berjuang dari kebangkrutan kantornya, kantor yang diwariskan oleh Lucien seniornya. Jake sedang makan siang bersama sahabatnya, Harry Rex, diperankan oleh Oliver Platt. Harry adalah pengacara spesialis perceraian. Dia sendiri bahkan sudah 3 kali bercerai. Dia sangat lihai mengatur harta Bonugini dengan cara-cara curang. Dari situlah dia mendapatkan banyak uang. Saat sedang menikmati makanan, Jake dibuat kaget tentang berita Tonya. Dia bahkan mengenal keluarga Carly. Jake juga pernah menjadi pengacara dari Lester, saudara Carly. Tak perlu menunggu lama, sore harinya Carly mendatangi Jake meminta saran. Dengan kecewa, Jake mengatakan bahwa dengan perilaku binatang mereka, kemungkinan para pelaku dapat bebas dari hukuman. Carly meminta tolong pada Jake. Dia berpesan kalau terjadi sesuatu, dia minta Jake bersedia membelanya. Tentunya Jake yang punya anak perempuan memahami perasaan Carly. Jake pun menyanggupi permintaan itu. Malamnya, Carly menyelinap ke gedung pengadilan membawa senjata, bersembunyi menunggu hingga pagi datang. Saat dua pelaku itu dibawa ke ruang sidang, Carly menembaki mereka di depan banyak orang. Insiden itu membuat dua pelaku mati di tempat dan melumpuhkan satu petugas bernama Dwayne. Media geger dengan insiden itu. Seorang kulit hitam main hakim sendiri di dalam gedung pengadilan disaksikan banyak orang dan polisi.
Carly lari, namun kemudian ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Jake mendatanginya di penjara. Carly turut berduka pada keluarga pelaku, tapi tak menyesali perbuatannya pada mereka. Dia hanya menyesal karena salah satu peluru mengenai Dwayne, temannya sendiri. Jake menjelaskan posisi Carly. Dia akan didakwa hukuman mati. Mereka akan mencoba berdalih kalau Carly mengalami gangguan mental, tapi semua itu bergantung pada putusan juri di pengadilan. Belum lagi biaya pengadilan, diperkirakan mencapai $50.000. Carly tak punya uang sebanyak itu. Terancam hukuman mati, keluarganya terlantar, dia dipecat dari pekerjaan. Belum lagi Dwayne, teman baiknya, yang tidak sengaja tertembak. Sebuah risiko dari pembalasan dendam atas perbuatan mereka pada anaknya. Malam harinya, Carly dibantu Sheriff Walsh menyelinap kabur penjara untuk menjenguk Dwayne. Dengan dihantui penyesalan terhadap temannya, dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia sama sekali tak berniat menyakiti Dwayne. Akibat aksinya, kaki Dwayne harus diamputasi. Tentunya ini hal yang berat bagi Dwayne yang berprofesi sebagai polisi. Jaksa kasus penembakan Carly bernama Rufus Buckley diperankan oleh Kevin Spacey. Jaksa itu sedang mencari panggung untuk membuat namanya menanjak karena mengincar pencalonan kursi gubernur. Dengan sorotan media pada Carly dapat digunakan sebagai batu lompatan. Dia akan membuat Carly dijatuhi hukuman mati. Sebuah kasus besar dengan pemimpin sidang, Hakim Omar Nuss, diperankan oleh Patrick McGoohan. Hakim yang merupakan teman dekat Rufus. Akan sangat mudah bagi Rufus menang kali ini. Rufus yang ganas dan ambisius akan melahap Carly di pengadilan. Sedangkan di pihak keluarga pelaku terdapat Freddie, saudara Billy. Freddie sangat marah atas kejadian ini. Dia tak mau tinggal diam atas apa yang telah menimpa saudaranya. Dia dan temannya segera mencari jalan untuk balas dendam. Kemudian dia bergabung dengan Ku Klux Klan, sebuah kelompok ekstrim teroris kulit putih. Jika ada yang belum pernah mendengar Ku Klux Klan, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan. Fenomena klan ekstrim ini memang terjadi di Amerika pada tahun 1870-an dan memuncak pada 1960-an. Kelompok ini berkeyakinan kalau kulit putih adalah ras terbaik dan merendahkan ras lain, menimbulkan perpecahan kelompok, mirip seperti di sebuah negara yang kita kenal ya. Kelompok ini memberantas dan menebar teror pada kulit hitam, Yahudi, imigran, Katolik, Muslim, dan minoritas lain. Anggotanya tersebar luas di berbagai daerah dan terdiri dari berbagai kalangan. Mereka ada di pemerintahan, polisi, pengusaha, dan orang-orang miskin. Aksi mereka cukup terkenal dengan ciri khas kostum putih dan tudung kepala runcing. Seperti itulah sekilas tentang klan Triple K. Tambahkan informasi dan pendapat di kolom komentar. Kembali ke alur cerita film. Jake memohon bantuan pada Lucien, diperankan oleh Donald Sutherland Senior, sekaligus mentor bagi Jake. Lucien dulunya adalah pengacara yang ditakuti, seorang aktivis sosial dan penggerak demo. Namun dia terjegal kasus pemukulan saat sedang demo, membuat izin pengacaranya dicabut, hingga Lucien tak lagi dapat membela kasus di pengadilan dan menjadi pemabuk sepanjang hari. Lucien berpesan, ini kasus yang sulit karena melawan Rufus dan Hakim Omar, ditambah minoritasnya kulit hitam, akan membuat juri dipenuhi oleh orang-orang kulit putih yang tentunya berseberangan dengan Carly. Keunikan dari kasus ini adalah kalau Jake menang, hukum ditegakkan karena para pelaku pemerkosaan memang pantas mati dan membayar perbuatannya. Sedangkan bila Jake kalah, hukum juga ditegakkan karena aksi main hakim sendiri tetap saja melawan hukum. Sebuah pilihan sulit. Jake memang mendapat sorotan media. Namanya jadi terkenal karena kasus ini.
Tapi di sisi lain, kasus ini juga turut mengganggu keluarganya. Teror demi teror diluncurkan. Seseorang bahkan mengirim bom ke rumahnya. Saat ditangkap, kurir itu masih melawan dan menghina Sheriff Walls yang berkulit hitam. Orang ini telah termakan doktrin klan Triple K. Ain't nothing in this world more dangerous than fools with a cause. Hal itu membuat Jake bertengkar dengan istrinya, hingga istri dan anaknya harus mengungsi ke rumah mertuanya di kota lain. Tak cukup sampai di situ, teror juga dialami Ethel, sekretaris Jake. Segerombolan orang datang ke rumahnya menyerang suaminya yang menderita stroke, membuat suami Ethel sekarat. Lalu tak lama kemudian meninggal dunia. Tentunya Ethel terlihat tegar dengan kehilangan ini, tapi dia berpesan pada Jake. Perjuangan Jake membela Carly mungkin dianggap berani oleh sebagian orang, tapi tidak bagi Ethel. Dia paham Jake tak ingin semua ini terjadi, namun korban telah gugur sebagai sebuah resiko. Setelah pernikahan selama 25 tahun, Ethel harus kehilangan suaminya. Kembali ke kondisi kantor Jake yang terancam ditutup karena tak sanggup membayar tagihan. Sedangkan kasus Carly jelas tak menghasilkan uang. Tiba-tiba Jake ditelepon untuk ke penjara. Carly memanggil. Sesampainya di sana, sudah ada perwakilan NAACP, organisasi pejuang diskriminasi ras, beserta pastor gereja setempat, pastor keluarga Carly. Mereka ingin menolong Carly karena kasus ini berdampak besar bagi nasib kaum kulit hitam. Mereka menawarkan bantuan dana sebesar $7.000, $5.000 dari pihak NAACP, sedangkan $2.000 dari sumbangan gereja. Seluruh uang itu untuk biaya hukum Carly. Namun, mereka memaksa Jake untuk mundur, digantikan pengacara lain yang sudah ditunjuk. Carly menolak. Terjadi perdebatan. Carly bersikeras tetap memilih Jake sebagai pengacaranya. Dia bahkan meminta $2.000 uang gereja diserahkan ke keluarganya untuk menyambung hidup. Karena itulah alasan gereja menggalang dana untuk kehidupan keluarga Carly. Dia juga meminta $5.000 dana dari NAACP digunakan untuk membayar Jake. Akhirnya, sebuah pertolongan bagi kantor Jake yang menuju kebangkrutan. Jake juga mendapat bantuan dari mahasiswi hukum bernama Ellen, diperankan oleh Sandra Bullock, yang tertarik dengan kasus Carly. Dia menawarkan bantuan secara cuma-cuma tanpa dibayar. Ini membuat tim Jake semakin kokoh. Tim yang terdiri dari Harry Rex, sahabatnya, Lucien, mentornya, dan Ellen, mahasiswi yang lapar akan pengalaman. Saat pemilihan dewan juri di ruang sidang pengadilan, bahkan tempat duduk antara kulit putih dan kulit hitam terpisah. Sebuah gambaran nyata tentang diskriminasi. Di waktu yang sama, terjadi demo besar-besaran di depan kantor pengadilan antara pihak pendukung Carly dan pihak klan Triple K. Terjadi bentrokan hebat di lokasi, hingga satu orang klan Triple K terbakar hidup-hidup, dan Jake mendapat luka sayatan di kakinya saat mencoba menyelamatkan Sheriff Walls dari kerumunan massa. Kematian anggota klan Triple K memicu balasan. Malam harinya, rumah Jake bahkan dibakar hingga rata dengan tanah. Melihat hal itu, Rex, sahabatnya, turut khawatir. Dia menyarankan Jake untuk mundur dan lari. Namun Jake tetap gigih. Ini pertarungannya, dia akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Di sela-sela perbincangan, anjing Jake berlari menghampirinya. Jake cukup lega, Max, anjingnya, dapat selamat dari kebakaran itu. Perjuangan Jake masih panjang, persidangan masih menantinya. Kondisi demonstran semakin meluap di depan gedung pengadilan. Kali ini, demo berjalan cukup tertib, dengan pengamanan tentara bersenjata dan tank di lokasi.
yang cukup menarik perhatian sampai ada penjual souvenir kaos untuk kedua pihak. Masih ada yang mencari keuntungan di tengah-tengah kekacauan, sebuah fenomena yang luar biasa. Kasus Carly benar-benar mendapatkan sorotan banyak pihak. Di ruang pengadilan, saksi demi saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan. Sheriff Walsh mendukung Carly. Dia bahkan menjelaskan kalau dua korban penembakan telah mengakui kesalahan atas pemerkosaan Tonya. Posisi Carly memang lemah di pengadilan. Banyak orang melihat aksi penembakannya. Bukti senjata yang dipakai juga tak terbantahkan. Saat seorang psikiater dijadikan saksi oleh pihak Rufus, psikiater itu menyatakan Carly tidak sedang mengalami gangguan mental saat melakukan penembakan. Di tempat lain, Ellen menyamar sebagai reporter lalu menyelinap ke kantor psikiater, menggali informasi untuk menjatuhkan psikiater Rufus, dan dia berhasil. Sebuah informasi yang dapat menjatuhkan kredibilitas psikiater, membuat posisi Jake menguat di persidangan. Dwayne dengan kaki yang telah diamputasi dihadirkan sebagai saksi. Seharusnya ini adalah saksi yang akan membuat posisi Carly terpojok. Dia telah menembak petugas polisi, hukumannya akan sangat berat. Namun ternyata pernyataan Dwayne malah berbalik. Dia telah memaafkan Carly dan merasa Carly tak perlu dihukum karena menembaknya. Dia sama sekali tak menyalahkan Carly. Dia paham Carly tak bermaksud menembaknya. Itu sebuah kecelakaan. Meskipun dia harus kehilangan kaki sebagai akibatnya. Dwayne menambahkan bahwa semua orang akan bereaksi sama kalau pemerkosaan menimpa anak mereka. Namun hanya Carly yang berani berbuat hal seperti itu. Ini adalah sebuah fenomena tentang kebesaran hati Dwayne dalam membela sebuah keadilan. Dengan ketatnya penjagaan pengadilan, teror masih mengincar Jake. Sniper menembaknya saat keluar gedung. Beruntung tembakan itu meleset, namun mengenai tentara yang sedang berjaga. Tentara itu jatuh koma dan diperkirakan tak akan dapat bergerak seumur hidup. Tak cukup sampai di situ. Malam harinya, Ellen diculik. Dia dibawa ke tengah hutan, diikat di pohon, ditelanjangi, lalu ditinggalkan supaya mati kelaparan. Beruntung dia dapat selamat. Salah seorang anggota klan Triple K ternyata masih punya nurani dan menyelamatkannya, membawanya ke rumah sakit. Gerombolan klan ini tak berhenti menebar teror pada orang terdekat Jake. Menyerang mental Jake, perjuangannya membuat korban-korban berjatuhan. Semua terasa sia-sia, tak ada kemenangan kalau keadaannya harus seperti ini. Namun Ellen menjawab, perjuangan mereka baru sia-sia kalau Carly dihukum mati. Sebelum juri memutuskan, Jake masih punya kesempatan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Keesokan harinya di persidangan, Jake menghadirkan saksi psikiater untuk melawan saksi Rufus sebelumnya. Psikiater Jake bernama Tyler Bass, seorang pemabuk berat, tapi ketika sadar dari mabuk, dia adalah seorang ahli di bidang psikiater kriminal. Tyler menyatakan pemerkosaan Tonya menyebabkan trauma pada mental Carly, membuatnya kacau, kehilangan kesadaran, hingga tak bisa membedakan benar dan salah. Rufus membalas, menguak rahasia kelam Tyler, membuat kredibilitasnya hancur di depan juri. Habis sudah, Tyler adalah saksi yang diharapkan dapat membela posisi Carly di mata juri. Jake merasa putus asa, kehabisan senjata, semangatnya mulai padam, jauh dari istri dan anaknya. Orang-orang terdekatnya turut menjadi korban, rumahnya dibakar, dia diancam penembak misterius. Tapi dia sudah berjanji untuk membela keadilan bagi Carly. Jake kemudian minta saran pada Lucien. Jake berkata, dulu Lucien berpesan bahwa profesinya menjanjikan kesempatan sekali seumur hidup, sebuah kesempatan untuk menegakkan keadilan. Tapi dia sudah merasa gagal membela Carly. Lucien membalas, membela keadilan memang tak pernah mudah, butuh banyak hal untuk dikorbankan.
Jake mungkin kurang pengalaman, tapi Jake tak boleh menyerah. Dia tak mau Jake meniru dirinya. Orang mungkin menganggapnya pahlawan pembela hak masyarakat, tapi tempat Lucien yang sebenarnya adalah pengadilan, bukan aksi demo. Lucien seharusnya di pengadilan berjuang dengan hukum, bukannya adu pukul dengan polisi yang menyerang demonstran, membuat mereka punya kesempatan mencabut izin pengacaranya, hingga Lucien tak bisa berjuang di pengadilan seumur hidupnya. Tapi Jake bisa. Jake, seorang pengacara yang bisa memperjuangkan hidup Carly. Tugas Jake sebagai pengacara adalah menemukan keadilan. Tak peduli sesulit apapun, tegakkan keadilan untuk Carly. Lucien ingin Jake menjadi pengacara yang dapat melampaui mentornya. Akhirnya tiba giliran Carly duduk di kursi saksi. Pernyataannya membuat mata juri berkaca-kaca, bersimpati pada pemerkosaan anaknya. Tapi Rufus beraksi, membuat Carly terpancing emosi. Luntur sudah simpati para juri. Rufus kembali menang kali ini. Setelah memberi kesaksian, Jake menemui Carly di penjara. Jake bercerita tentang posisi mereka sekarang. Kekalahan di depan mata, pertarungan pengacara sudah usai. Dia kehabisan senjata. Dengan semua anggota juri yang berkulit putih, Carly sudah dapat dipastikan bersalah dan akan divonis sebagai pembunuh. Carly menjawab, Amerika sedang terpecah karena warna kulit. Dia memilih Jake justru karena mereka berbeda warna kulit. Jake paham soal isu ras dan berbicara terkait kesetaraan masyarakat. Namun tidak dengan para juri. Juri butuh melihat pandangan Jake, sudut pandang tentang kasus ini yang belum pernah juri lihat, tentang bagaimana seharusnya seorang kulit putih memandang kulit hitam sama dengan mereka sebagai bagian masyarakat dengan hak yang sama di mata pengadilan. Nyawa Carly berada di tangan orang kulit putih, bukan di tangan masyarakat yang menjunjung keadilan. Juri harus melihat keadilan yang sama, seperti mereka melihat keadilan bagi kulit putih. Sama seperti Jake memandang kasus ini dari sisi keadilan, bukan dari warna kulit. Keesokan harinya, tiba hari putusan. Jaksa dan pengacara diberikan kesempatan orasi tentang kesimpulan kasus ini. Sebuah kesempatan terakhir sebelum juri membuat keputusan. Saat giliran Jake, dia menyampaikan bahwa tugasnya sebagai pengacara adalah mencari, menemukan, dan menyampaikan kebenaran di muka pengadilan. Dari keseluruhan proses sidang, mereka semua sama-sama mencari kebenaran. Kebenaran dari masing-masing sudut pandang melalui mata, pikiran, dan hati nurani. Sebuah kebenaran bergantung pada cara masing-masing orang memandang kasus ini. Sebelum semua orang dapat objektif melihat kasus ini, maka kebenaran akan dikotori oleh sudut pandang masing-masing. Mereka semua saat ini ditugaskan atas nama keadilan untuk mencari sebuah kebenaran yang hanya dapat ditemukan dengan hati nurani. Jake kemudian meminta para juri menutup mata, mendengarkan ceritanya, cerita kronologis kejadian yang menimpa Tonya. Dia bercerita pada sebuah sore yang cerah. Seorang gadis kecil berumur 10 tahun berjalan pulang dari toko. Tiba-tiba sebuah truk lewat. Dua pria turun menangkapnya dengan kondisi mabuk berat. Mereka menyeret gadis itu ke lapangan terdekat, lalu mengikatnya, merobek pakaiannya. Kemudian mereka memperkosanya secara bergantian, merusak masa depan gadis itu hingga rahimnya hancur. Setelah mereka puas melampiaskan nafsunya, mereka kemudian menggantungnya di pohon, melemparinya dengan kaleng bir. Belum berhenti sampai di situ, mereka mengencingi tubuhnya, lalu melemparnya ke sungai dari ketinggian 30 kaki, berharap gadis itu mati. Jake meminta para juri membayangkan tubuh gadis kecil itu. Kondisinya diperkosa, dipukuli, disiksa, disiram air kencing, berlumuran darah, lalu dibiarkan mati. Jake kemudian meminta para juri membayangkan gadis kecil itu berkulit putih, bagian dari mereka semua. Bayangkan dia anak, keponakan, atau cucu mereka.
Setelah selesai bercerita tentang kejadian yang memicu tindakan Carly, sebuah kebenaran yang selama ini belum sempat disampaikan di pengadilan, C menyerahkan semua keputusan pada dewan juri. Di luar pengadilan, para demonstran menanti putusan. Lalu tampak seorang anak kecil berlari keluar sambil berteriak, putusannya tak bersalah. Carly dinyatakan bebas. Semua orang yang membela Carly bersorak-sorai atas kemenangan ini. Setelah semua itu, Freddy dan kawanan klan Triple K ditangkap atas teror yang sudah mereka perbuat. Begitulah alur cerita film A Time to Kill, sebuah akhir yang cukup dramatis dari sebuah perjuangan membela keadilan dengan begitu banyak korban berjatuhan. Nantikan ringkasan film selanjutnya. Like kalau berkenan, dislike saja bila dirasa perlu. Silakan tulis pendapat Anda, saran dan kritik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.